Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Jonathan Rex Andreas. Saya dari mahasiswa dari STEM Palangkaraya. Hari ini akan melanjutkan video tutorial untuk untuk code igniter. Jadi hari ini kita ada dua objektif saja untuk video keempat ini, yaitu tentang view cell dan juga view layout, cara membuat view layout. Jadi pertama kita tentang view cell ini. Jadi kita itu view cell ini adalah eh, cara untuk memanggil sebuah view, tapi tidak secara langsung view tersebut yang dipanggil. Jadi dia eh, itu dipanggil dari file view A itu dari view A memanggil misalnya view B, tapi dari controller controller yang memanggil view B tersebut. Nah, jadi dia itu tidak langsung memanggil view B, tapi dari controller yang memanggil view B tersebut. Nah, jadi dia itu dipanggil dari misalnya sini, view teman kampus. Nah, dari view teman kampus ini, view cell ini diaktifkan untuk memanggil view framework, tapi dari controller belajar. Oke, kita langsung saja praktesnya atau latihan pembuatannya. Nah, jadi kita ke view teman kampus tadi. Nah, ke view teman kampus tadi. Lalu kita buat untuk kode PHP pemanggilan view cell-nya. Jadi dia pemanggilan view cell-nya itu seperti ini. Nah, PHP echo view cell app controllers lalu kelas dari file controller tersebut lalu metodenya. Nah, jadi apa kelasnya? Kelasnya yaitu belajar tadi, lalu metodenya atau ya kelas apapun yang ada di dalam file belajar PHP ini. Oke, kita langsung saja. Nah, PHP, ups, PHP echo view cell. Nah, tutup tutup anunya, selnya lagi, kurungnya, lalu tanda petik yang satu. Nah, kita panggil. Nah, ingat-ingat ya untuk memanggil folder dan juga nama file juga sesuaikan ya untuk huruf huruf besar dan kecilnya karena mereka sensitif. Karena kalau tidak dipanggil sesuai dengan per karakter hurufnya bisa saja error. Up, lalu slash yang arahnya ke kiri, controllers, controllers. Nah, lalu slash lagi. Nah, tadi kan perlunya belajar kan? Kita cari nah, belajar. Nah, kelasnya belajar terus metodenya atau fungsinya web framework dengan F-nya besar. Oke. Belajar. Nah, lalu tambahkan tanda petik dua, bukan tanda petik, sorry. Titik duanya dua. Lalu metodenya tadi web framework. Oke. Lalu di sini titik koma, lalu tutup lagi. Nah, oke, save. Nah, sekarang kita coba. Nah, ingat-ingat untuk selalu mengaktifkan web server kalian, mau itu Laragon ataupun SAM. Nah, oke, kita masuk ke sini, lalu ke publik. Nah, kita ya panggilnya apa? Kita panggilnya ya view teman kampus tersebut.
Oh, sorry, maksud saya dari kontrolernya, dari kontrolnya itu teman dulu. Nah, lalu kampus. Kalau kalian panggil view-nya, dia nggak bakal jalan. Tapi dari teman kampusnya itu. Nah, kita lihat apakah view dari belajar belajar yang menampilkan view framework, web framework itu bisa tertampil di eh, teman dan di view teman kampus ini. Nah, bisa. Jadinya begini. Hai, saya sedang belajar PHP Web Framework Code Editor V4. Itu adalah dari controller dan view web framework yang kita buat di video-video sebelumnya. Oke. Nah, lalu objektif kedua kita adalah kita membuat view layout. Nah, sesuai video materi 17 ini adalah dari dosen saya. Jadi di video ke-17 dia tentang code igniter itu menjelaskan tentang layout. Oke, di sini. Nah, jadi view layout ini adalah layout yang didukung oleh code igniter yang sederhana dan fleksibel dan dia mendukung bagian konten yang dapat disisipkan dari view manapun. Jadi eh, maksudnya eh, mendukung bagian konten yang dapat disisipkan dari view manapun. Jadi dia ini ada view utama, lalu dia itu disisipkan dari view yang kalian buat di file view lainnya. Jadi eh, kalian itu ada misalnya bagian head atau bagian headernya. Jadi bagian headernya itu tidak kalian buat di view layout utama, tapi di file view lain dan nama file view-nya itu adalah header. Nah, gitu. Tapi kalian sisipkan ke layout. Nanti kita langsung buat karena ini memang langsung latihan pembuatannya. Lalu layout ini dapat dibuat sesukanya dengan memanfaatkan section dan extend. Lanjut. Nah, misalnya gini. Layout dari sebuah desain halaman web ada 4 bagian. Ada headernya, lalu ini ada navigasi. Navigasi ini adalah misalnya tempat menu. Jadi di sini ada segala bagian beranda, lalu bagian profil, lalu apa-apa gitu yang ada bagian navigasi. Lalu di footer sini ada misalnya contohnya itu adalah tulisan tentang copyright atau apapun. Lalu konten eh, dari apa yang ditampilkan dari pemilihan navigasi kalian. Misalnya kayak di beranda, maka konten dari beranda ya apa yang ada di beranda tersebut gitu. Nah, membuat layout. Layout itu ya tetap view biasa, tapi tujuan penggunaannya berbeda. Nah, dan layout satu-satunya view yang menggunakan metode render section. Nah, itu. Nah, jadi ini. Nah, gunanya untuk sebagai pengganti konten. Jadi di bawah ini adalah eh, cara atau contoh-contoh. Ini adalah contoh render section. Jadi render section ini adalah untuk memanggil eh, view tersebut. Kan tadi kan dibilang eh, view yang disisipkan dari view-view lain. Nah, jadi render section ini adalah bahasa yang untuk menyisipkan view-view tersebut. Gitu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, setiap view yang akan menerapkan layout harus menyertakan mengextend view pada bagian atas view layout menggunakan metode extend nama layout. Nah, jadi supaya bisa dia itu apa itu bisa disisipkan, pertama dia harus dibuat dulu ekstensinya. Kalau tidak seperti itu, nanti dia tidak akan bisa disisipkan. Nah, juga untuk membuat sectionnya supaya bisa dirender, ya harus dibuat nama sectionnya itu. Sectionnya untuk misalnya tadi seperti di sini. Nah, ini kan render section. Nah, sectionnya itu bernama page title. Nah, harus dibuat dulu section page title ini atau nanti tidak bisa di-render atau tidak bisa dipanggil di layout ini. Oke. Nah, ini contoh view layoutnya yang akan kita pakai. Ini adalah layout yang dipersiapkan oleh dosen saya.
Dan saya sudah ada mempersiapkannya. Nah, ini juga akan menyertakan file CSS di dalamnya. Nah, oke, kita langsung akan ke membuat atau menyiapkan filenya dulu. Kita ke Windows Explorer. Nah, tadi kan dibilang di sini. Jadi di sini ada dua file ya. Pertama adalah file CSS ini sebagai untuk elemen dekorasinya. Jadi bagi yang belum tahu, CSS ini seperti elemen file file untuk mendekorasi sebuah web. Nah, jadi ya CSS itu ya seperti ini, bisa untuk mengganti font atau besar kecilnya font atau teks ini. Lalu ini yang warna-warna ini juga dari CSS. Dari CSS juga. Jadi CSS itu adalah elemen untuk kalian mendekorasi web kalian. Mau ditambahi warna, lalu kalian posisikan dirinya di mana gitu. Misalnya di Bang Haji.com ini ada di tengah tengah kontennya gitu. Itu harus lewat CSS. Nah, oke. Jadi kita ini saya sudah siapkan. Nah, jadi dia ada sudah di sini. Dia ada di dalam public di code injector lalu disimpan di asset. Nah, tapi saya belum mengubahnya. Jadi di sini dia masih bersifat text file. Nah, untuk kalian yang mungkin kalian tidak tahu gimana untuk menampilkan tulisan file txt atau teks ini, karena misalnya kalau kalian di property, nah kalau begini kan dia mungkin bisa untuk kalian ubah gini kan jadinya misalnya gini CSS. Nah, kalian langsung yes aja karena kalian tahu aja itu nggak bakal apa itu di sini kan dibilang the file might become unusable atau tidak bisa dipakai. Tapi kita mengubahnya ke yang bisa dipakai karena memang kita tahu bisa dipakai. Nah, terubah di style CSS. Itu juga bisa kalian seperti ini. Nah, kalian tekan dua kali atau satu kali aja seperti ini. Satu, dua. Nah, kita ubah lagi ke txt. Nah, dia kembali ke txt. Nah, untuk menampilkan bagian setelah nama filenya adalah bentuk filenya itu, kalian bisa membuatnya di sini. Nah, ke view, show, lalu ini file name extension, ekstensi dari file tersebut. Apakah apa bentuk filenya itu? Apakah bentuk teks atau CSS, PHP? Kalian bisa membuatnya tertampil lewat di view, lalu di show dan file name extension. Jadi bisa kalian langsung ubah seperti ini aja. Oke, CSS. Nah, untuk file CSS itu disimpan saja di aset ini. Tapi untuk layout kita akan menaruhnya di folder views. Oke, pertama kita ubah aja dulu jadi PHP. Nah, PHP. Nah, lalu kita cut dia ke views. Up, lalu views. Nah, trophy. Oke, lalu refresh. Nah, setelah kita memasukkannya ke folder views, nah kita pisahkan bagian artikel, lalu kita buat konten PHP. Kita buat file konten PHP di folder views ini. Jadi view baru dengan nama konten PHP yang diambil dari bagian artikel dari view layout. Oke, langsung masuk view layoutnya, artikel. Nah, ini artikelnya kita cut, kita ambil, potong. Nah,
Ctrl X. Nah, kita sisakan eh, satu spasi di sini, dibiarkan aja. Nah, lalu kita bikin file baru, language-nya jadi PHP. Nah, PHP, Ctrl V. Nah, kita melakukan dirapikan aja, terserah. Oke, lalu eh, kita save dengan nama konten di ini tadi, ya, namanya konten. Ingat, eh, nama ekstensi filenya harus PHP. Kalau tidak nanti bisa tidak jalan. Oke, konten PHP. Sudah tadi. Lalu kita buat panggil extend untuk layout. Lalu kita buat sectionnya. Lalu tambahkan pemanggilan render section pada layout PHP. Oh. Jadi ini bentuknya. Nah, ini ekstensinya tadi untuk bisa menampilkannya. Pertama kita harus uh, buat ekstensinya. Jadi supaya dia tahu kemana harus perginya nanti saat dipanggil section seksi konteks ini atau section konten ini. Oke, buat dia harus di paling atas di paling atas ini. Oke, PHP echo this, lalu uh, x s extend layout. Oke, lalu titik koma, tutup. Oke. Lalu setelah itu PHP lagi, echo this lagi, lalu buat namanya section dengan nama konten, koma, lalu tutup PHP-nya. Nah, setelah semua itu kita sudah bikin ekstensi. Ekstensi ini kalau kalian ingat di video sebelumnya itu seperti yang kita itu uh, memperkenalkan controller yang ada di dalam folder controller tersebut, tapi ada di folder lainnya. Nah, dia harus dibuat dulu namespace-nya, lalu use app-nya itu sehingga dia nanti bisa terpanggil saat dijalankan. Karena kalau tidak nanti dia tidak bisa dijalankan. Bisa dibilang seperti itulah. Oke, kita langsung setelah bikin extend lalu buat sectionnya lalu nah sebelum kita buat render section ingat sectionnya harus diakhiri dulu. Nih, kalian ada section apapun namanya, dia harus diakhiri end sectionnya sebelum dipanggil render sectionnya di file layoutnya itu atau di view layout. Oke, dia dibuatnya di akhir sini harusnya, ya. PHP echo this end section, seperti itu aja, titik koma lalu tutup. Oke, nah lalu di layoutnya kita buat PHP untuk panggil render section. Oke, lalu di sininya, nah render section apanya yang dipanggil? Yaitu tadi section konten. Nah, section konten harus kalian panggil. Tutup. Oke, sekarang kita coba apakah bisa. Mana dia? Oke.
Oh iya, baru saya ingat. Harusnya kalau kita mau memanggil view kan pasti ada controller. Nah, saya lupa kalau harus ada controllernya tuh. Oke, kita buat controller dengan namanya view layout. Ya, memang aneh namanya view layout tapi ada di controller. Tapi kita ikuti saja. Oke, lalu select language, type HP, HP, namespace, app, controllers, lalu class, classnya view layout, view layout, extends base controller. Oke, lalu public functionnya index, lalu return view content. Public function index return view content. Koma, kiri kodenya. Lalu kita save di controller. Ini terversi di view tadi. Nah, masuk ke controller, ubah jadi view. Oh, ada ya. Sepertinya tadi tuh oleh saya. Kita ubah aja. Siapa tahu beda isinya. Save. Lalu kita replace. Oke, sekarang kita coba. Jadi nama kelasnya view layout dan nama metodenya index. Oke, view layout index. Apakah muncul error? Hmm, app controllers view layout tidak ditemukan. Nama, oh, oleh namanya itu view underscore layout. Sebentar, saya ubah dulu namanya. Oops. View layout. Oke, kita control R. Kita coba lihat. Hmm, dia memang menyajikan kontennya, tapi ada yang aneh. Sebentar ya, coba saya lihat ke sininya. Echo base URL. Hmm, dia berarti di publiknya itu aset. Coba saya copy path-nya, lalu ke layout. Sebentar ya, aset CSS. Oh, dia ada dibuat karena ada nama foldernya CSS style CSS. Sebenarnya bisa saja saya buat folder CSS-nya, tapi
Eh, kita buat kita buat aja jadi seperti ini. Asset star CSS. Langsung kita coba. Ctrl R. Apakah bisa? Oke. Sudah bisa ditunjukkan. Nah, lalu kita lanjut lagi ke selanjutnya. Kita view partial. View partial. View yang tidak mengextend layout. Jadi, eh, tidak perlu memakai apa itu extend tadi itu. Extend layout. Dia bisa langsung diterapkan dan biasanya diterapkan agar dapat digunakan kembali pada view lain. Jadi eh, tidak perlu berarti dia itu tidak terpaku ke view layout itu aja, tapi bisa digunakan di view lain. Misalnya view apa gitu bisa digunakan lagi. Jadi seharusnya sudah jelas apa maksudnya view bisa diterapkan pada view lain dan menyertakan view menggunakan metode include. Jadi alih-alih menggunakan section, dia menggunakan include. Nah, jadi bentuknya seperti ini. PHP echo $this include nama view. Nah, oke, kita buat contohnya dari memisahkan blok aside yang ada di view layout itu dan menjadi view baru dengan nama sidebar. Jadi kalau mau tahu ini adalah bagian navigasi tadi. Nah, nih, bagian ini tadi. Oke, kita ke layout, lalu kita ambil dari bagian aside, kita ambil, oke, tadi itu dari aside kan, aside itu, lalu kita buat baru select language-nya tetap PHP meskipun dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia di fotonya ini tetap dia seperti ini aja. Dia tidak apa itu tidak memasukkan kode PHP apapun meskipun ekstensi filenya tetap PHP. Nah, oke, lalu kita save, dimasukkan ke view dengan nama sidebar. Sidebar, oh ya, sidebar. Nah, lalu di layoutnya kita PHP echo, PHP echo this include. Nah, lalu nama filenya tadi, memanggil nama filenya tidak perlu PHP belakangnya, cukup nama filenya aja. Nah, oke, sekarang kita coba apakah bisa. Kalau dia masih seperti ini berarti bisa. Oke, masih bisa ya. Aha. Lalu, oke, berarti sudah sampai situ. Itu akhir dari pembuatan layout sesuai dengan video dari dosen saya. Dan kita sudah berarti selesai. Selesai untuk 4 video pertama dari tugas saya dari dosen pengampu saya. Jadi terima kasih untuk mengikuti progres video saya sampai video ini. Setelah ini tetap ada video selanjutnya untuk Kotik Niter, jadi ditunggu saja. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan, kelebihan, bahkan salah kata atau mungkin yang kurang dimengerti dari video saya. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mau menonton video penjelasan saya. Terima kasih dan selamat malam dari saya Jonathan Andreas.